kerjanya apakah sama dengan mesin vakum dan charging cylinder? Hampir sama, Mas. Cuman dia untuk menghisap freon yang dari sistem lama itu sebaiknya dihisap dari sisi cair, ya, dalam kondisi cair setelah keluar dari kondenser, ya, dengan suhu yang tinggi. Cuman untuk recovery ini disertai beberapa alat safety device, ya, di mana pada saat dia menghisap, yang dihisap oleh mesin recovery tadi adalah maksimum 100 PSI. Kalau lewat 100 PSI, dia ada tabung kecil di bawahnya, di situ ada beberapa safety device, ya. Begitu lewat dari segitu, dia akan mati biasanya, ya. Nah, itu, dan kedua, mesin recovery itu ada 2 tahap penghisapan, ada low speed dan high speed, gitu ya. Karena masalahnya bukan di mesin recovery-nya, masalahnya di tabung penyimpanannya. Kalau tabung penyimpanannya dengan sesuai yang standar itu nggak ada masalah, karena tabungnya lebih tebal dan bisa menahan pressure yang lebih tinggi. Tapi kalau kita menggunakan tabung-tabung freon lama, kita pakai, tabung-tabung tersebut lebih tipis, Mas. Begitu kita isap dan kita isi ke tabung tersebut dalam kondisi gas yang freon dalam bentuk cair yang panas, penaikan tekanan dan suhunya cukup tinggi. Ini sangat beresiko. Jadi di situ harus digunakan dengan alat yang benar. Jadi biasanya di awal-awal setelah di running, ya, setelah dites, kemudian dilakukan recovery, biasanya dengan low speed dulu, pelan-pelan dulu, ya. Jadi kalau pakai tabung freon biasa, jadi itu kita lihat, harus kita perhatikan antara suhu dan tekanan di manifold, di tabung harus dalam batas-batas tertentu. Makanya kompetensinya di situ harus dicukupi, ya. Karena kalau nggak itu tabung yang meledak, tabung penampungan yang meledak, ya. Jadi tidak boleh dengan sembarangan alat atau sembarangan. Jadi memang ada prosedur-prosedur yang kita ikuti, ya, Mas Adam, ya. Oke, good question, Mas Adam. Kemudian dari Mas Sugeng, ya. Beban kompresor menjadi lebih ringan dan beban listrik juga lebih hemat. Untuk efek pendinginan yang dirasakan apakah tetap sama? Bahkan lebih baik, karena dia akan turun pada suhu yang lebih rendah. Musikul ini bisa kurang lebih bisa 1 derajat lebih rendah apabila kita menggunakan dan dibanding dengan menggunakan R2, Mas Sugeng. Jadi makanya sebenarnya Musikul ini sebenarnya freon masa depan, hanya saja karena sifatnya mudah terbakar, ya, dan ada persaingan bisnis tentunya resiko-resiko itu harus kita atasi dengan melakukan proses retrofit dengan prosedur yang benar, ya. Otomatis lebih hemat dan juga suhunya juga lebih rendah, gitu. Jadi begitu ya, Mas Sugeng. Kemudian dari Mas Nugraha, ada Nugraha lagi. Wah, oke. Yang bisa direfit oleh MC22 apakah RR22 atau jenis lainnya saja? Ya, MC22 itu hanya sebagai pengganti daripada R22, Mas Adam. Jadi rem MC22 ya hanya untuk freon R22. Kalau untuk R134 jenisnya lain, ada MC134, ada MC12, harus yang comply, harus yang sama, ya. Nanti kita bisa lihat untuk MC itu adalah musikul 22, ada musikul dengan untuk pengganti R22. Jadi hanya jenis yang sama, ya. Nggak boleh dengan MC22 diganti R22 diganti dengan MC12 atau MC134, yang nggak akan jalan, gitu, ya. Jadi harus dengan MC22. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada lagi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, ya. Bagus pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bagaimana sih kita kalau mau meretrofit dengan freon R407. Kita sama-sama tahu bahwa R407 adalah freon yang sifatnya buatan, jadi sintetik, ya. Tentunya di sistem kompresor itu sendiri karena ada pendinginan dengan oli, olinya pun harus oli sintetis. Apabila oli
yang sifatnya natural, oli alami digunakan dengan freon yang sintetis, maka konflik. Ada terjadi reaksi kimia antara oli alami dan oli sintetis tersebut. Sehingga nanti fungsi oli sebagai pelumas dan pendingin tidak berfungsi. Nah, makanya ini perlu dilakukan prosedur. Bagaimana prosedurnya? Nah, yang pertama tetap kita harus lakukan satu tes performance ya. Kita mengukur parameter-parameter dasar dari sistem HVAC untuk melihat kondisi AC tersebut seperti apa dan performance kompresornya seperti apa. Ya, sama yang diambil tekanannya berapa, ampernya berapa, suhu kompresornya berapa. Mungkin kalau ada noise atau ada getaran dari kompresor itu yang mulai ini, tentunya kita nggak mau kalau kita ganti menjadi rusak. Jadi kalau memang sudah performanya turun, ya kita sama-sama tahu. Kalau memang sudah turunnya lebih rendah sekali, ya akan lebih bagus diganti dulu. Ya, setelah cek performance, ya balik kita recovery, sama prosesnya. Kita recovery dengan mesin recovery, disimpan di tabung dengan prosedur yang tepat. Ya, setelah di recovery semua freonnya, ya, kemudian lanjut. Nah, kita harus ganti oli kompresornya, ya, dengan yang sintetik juga. Nanti di kodenya ada M karat, ada Sumiso, banyak beberapa jenis oli. Tapi tolong lihat, dia harus yang sintetis untuk R407, ya. Nah, di sini kompetensi yang harus dipenuhi oleh teknisi yang melakukan retrofit, ya, karena olinya kalau pakai R22 itu ada oli alami, itu harus betul-betul bersih. Dia cuman boleh dijalankan dengan freon R407, ya, itu apabila masih ada kurang lebih sekitar 5% dari oli alami yang ada di sana. Diizinkan hanya 5%. Kalau lebih dari 5% akan terjadi reaksi kimia yang membuat fungsi pelumasan dan fungsi pendinginan oli itu menjadi buruk, ya. Jadi hanya 5%. Bayangin, kalau kira-kira 1 PK itu rata-rata kompresor 1 PK itu menggunakan oli kurang lebih sekitar antara 200 sampai 300, katakanlah 250 cc. Ya. 250 cc oli. Kalau 5% yang diizinkan, artinya cuma 12,5 cc. Kurang lebih 1 sendok makan. Itu boleh ada. Jadi, waktu mengganti oli, kita lakukan flushing. Kita lakukan pembuangan oli di kompresor harus betul-betul bersih. Ya. Jadi biasanya yang dilakukan di evaporator itu sendiri di flushing, ya, karena biasanya kalau unit-unit split duct atau yang besar-besar biasanya dia punya expansion valve itu ada di indoor, ada cumi-cumi di indoor, flushingnya harus bersih. Jadi kalau dari outdoor lewat kondenser, kemudian lewat pemipaan, kemudian di evap, biasanya terlalu jauh. Biasanya kita bagi 3 segmen. Segmen evaporator, segmen indoor, segmen instalasi, dan segmen condensing unit. Jadi mesti dipecah bagi 3 sebaiknya. Kenapa? Hanya untuk memastikan tidak ada lebih dari 5% oli lama yang ada atau mengendap di sistem. Jadi gitu, ya. Jadi evaporatornya di flushing sampai betul-betul bersih, ya. Instalasinya baik sisi suction maupun sisi discharge juga begitu, di flushing. Ya, kadang-kadang ada U-trap, ada N-trap, ada belokan, ada naik dan turun. Di situ suka ada oli-oli yang terjebak di dalam instalasi tersebut. Itu betul-betul harus bersih. Karena tadi syaratnya maksimum 5%. Kalau bisa di bawah 5% lebih bagus. Karena kenapa? Oli natural dan oli alami ini apabila digabungkan, dia timbul menjadi lumpur. Itu yang akan mengganggu proses pendinginan dan proses pelumasan di kompresor, sehingga nanti kompresor bisa short. Apalagi dengan reaksi dengan 407, ada reaksi kimia yang menambah itu menjadi masif gitu. Jadi penggantian oli kompresor harus benar, ya. Dan hanya boleh 5% oli yang lama, yang natural,
ada di situ untuk tercampur. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi ini flushing ya, kondensernya dipisah, kondensernya di flushing ya. Kalau perlu dicampung. Kalau pakai R11, biasanya kalau pakai R11 untuk membersihkan untuk sebagai fluid bleaching, R11-nya berapa kilo ditimbang, di flushing ditampung di plastik, ditimbang lagi sehingga tidak tercampur R11-nya ya. Kalau di situ ada U-trap, N-trap, ada U-bend, segala macam. Intinya harus bersih ya. Boleh pakai R11 karena itu sifatnya untuk mengangkat atau menarik oli dalam sistem. Itu sifat bleachingnya ya. Tapi sebaiknya ditimbang, masukin R11-nya berapa, nanti waktu di flushing dikeluarin, tampung dia, diukur. Jangan sampai tersisa di dalam karena R11 tidak menguap. Ya. Jadi diukur supaya bersih. Begitu juga di instalasinya, begitu juga di evaporatornya. Nah, kembali mengganti filter dryer. Karena di filter dryer ini suka ada aja tuh oli-oli atau sedikit-sedikit oli yang nyangkut, sebaiknya diganti ya. Ya, setelah itu kompresor diisi oli dulu. Karena ini kan kompresor dituang tuh olinya. Ya. Ada caranya ya. Tekniknya ada. Bagaimana menguras oli sampai tuntas. Di situ kunci rahasianya ya. Nanti kalau memang perlu kunci rahasia ini kita belum bisa kita kasih, silahkan menghubungi kita kalau memang perlu untuk mengganti atau meretrofit refrigeran dari R22 yang lama ke 407. Kita sudah banyak melakukan di beberapa area industri seperti di klien-klien kami ya. Ada di daerah Cikarang, ada di daerah Pertamina di daerah Tasik, kemudian ada juga dari Star Energy di Gunung Salak atau di Derajat gitu ya, untuk kita melakukan retrofit ini ya. Karena disitulah kunci keberhasilannya. Kalau apabila ada oli yang terjebak dalam jangka waktu tidak lama, dia akan merusak sistem pendinginan, sistem pelumasan kompresornya. Itu bisa menyebabkan kompresornya short ya. Setelah kompresor diisi ya, oli dipasang ya, biasanya didiamkan sekitar 12 jam atau setengah hari atau setengah malam, baru kita tes pressure dan tes bocoran ya. Tes pressure, tes bocoran ini kita lakukan supaya memastikan tidak ada kebocoran lagi ya, karena ada pengelasan segala macam. Kemudian vakum ya, sudah pasti tidak bocor. Biasanya kalau untuk AC-AC besar, untuk tes pressure itu kita lakukan biasanya 1 hari 1 malam gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk AC-AC yang mau dipakai cepat atau AC-AC kecil, dia 12 jam aja sudah cukup ya. Jadi minimal kalau AC-AC besar minimal 24 jam, 1 hari 1 malam didiamkan dan tidak turun tekanannya, dipantau. Nah, baru setelah itu di vakum dan diisi oleh R407. Nah, jadi baru tambah R407. Cuman R407 ini adalah multi gas. Jadi kalau freon yang kepalanya 4 atau kepala 5, 407, 59, 40 itu adalah jenis freon yang multi gas. Jadi tidak hanya satu gas dia. Nah, pada saat bocor, terjadi kebocoran, sebenarnya prosedurnya sih nggak boleh ditambah. Tapi pada praktikal banyak yang ditambah. Ya. Kenapa? Karena begitu bocor, yang bocor adalah gas-gas yang ringan. Ada komposisinya di situ. Begitu kita tambah dengan R407 yang lain, bukannya nggak bisa bekerja, tapi komposisinya berubah. Nah, komposisinya ini berubah, pasti ada pengaruh di sisi tekanan dan ampernya. Jadi kalau biasanya R kepala 4, 407, 410, kalau bocor itu sebenarnya sebaiknya tidak ditambah. Jadi diganti langsung. Makanya krusial untuk AC-AC yang menggunakan kepala 4, freon yang kepala 4 dan kepala 5, itu tes pressure-nya harus betul. Harus benar prosesnya. Ya. Jangan dianggap enteng. Karena begitu dia bocor, kalau ditambah, bukan nggak bisa jalan. Tapi performan atau komposisi kandungan, tadi kita lihat ya ada beberapa jenis freon di 407, ya. Itu komposisinya berubah, dan itu akan mempengaruhi kinerja proses pendinginannya ya. Jadi itu
Nah, kira-kira itulah prosedur kita dalam mengganti atau meretrofit dari R22 ke KR407. Mungkin ini adalah akhir sesi kita, ya. Mungkin boleh silahkan kalau ada partisipan yang mau melakukan pertanyaan atau berkonsultasi, monggo silahkan. Oke, terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan dari Mas Andika. Bila kandungan oli harus di bawah 5%, selain flushing, prosedur menggunakan microgauge dengan metode vakum lebih baik apa cukup flushing saja? Ya, lebih baik, Mas. Tapi biasanya kalau di lapangan itu hanya proses flushing saja sudah cukup. Ya, cuman memang harus benar proses dan prosedurnya gitu, ya. Yang paling sulit bukan di instalasi. Yang paling sulit itulah membuang oli bersih dari kompresor. Karena kompresor kalau yang biasa tuh ada orifice-nya, kemudian kalau yang piston biasa ada valve suction dan valve discharge. Memastikan oli di kompresor, karena kan maksimum oli lebih banyak di kompresor. Di instalasi ada sedikit karena ikut dari sisi proses perubahan fase dari freon, refrigerasi, ya. Yang paling sulit itu adalah membuang di kompresor. Di situ kuncinya, ya. Jadi dituang. Tapi ada cara-cara yang lain yang mungkin kita belum bisa buka. Kami sudah menemukan caranya, ya. Dan kami sudah melakukan di beberapa klien kami, ya. Jadi betul-betul bersih, dipastikan. Yang paling sulit adalah di kompresor. Jadi di situ yang mesti dipastikan betul bahwa olinya betul-betul habis sebelum diganti dengan oli yang baru. Gitu, ya. Gitu, Mas Andika. Oke, kemudian dari Pak Mas Muhammad Imron, ya. Dimasukin kompresor untuk R407 per 1 PK. Iya, Pak. Jadi tadi patokannya, Pak. Kurang lebih antara 200 sampai 300 cc, kira-kira kita ambil patokan 250 cc per PK, Pak. Ya. Tapi biasanya nanti di data kompresor biasanya ada kebutuhan olinya ada berapa, ya itu bisa di-search di Google. Tapi buat patokan di lapangan 1 PK kurang lebih 250 cc, maksimum 300, ya. Karena kalau kebanyakan oli juga nggak bagus, dia akan ikut ke instalasi, ikut segala macam sehingga menurunkan fungsi perpindahan panasnya, karena dia akan menjadi film di internal pipa tembaga, di mana harusnya freon mendinginkan tembaga, kemudian mendinginkan udara, tapi karena ada oli di dalam sebagai film lapisannya, karena oli kebanyakan dan ikut di instalasi, jadi freon itu mendinginkan oli dulu, oli mendinginkan tembaga, baru tembaga mendinginkan udara, sehingga turun efektivitas atau performance-nya. Nah, kurang lebih gitu tadi Mas Nugraha, ya. Oke. Kemudian ada lagi? Yang pertama tadi, karena prosesnya tadi ya, yang prosedur ya, saya sudah jelaskan. Retrofit untuk misalnya bagaimana mengganti refrigeran ini dengan yang MC22, caranya tadi ya di sesi kedua nanti itu ada ya di sesi kedua itu ada ini nanti bisa minta webinar ini Bapak itu bisa minta ke tim kami, ya. Jadi prosedurnya tadi Pak, kalau pakai MC22 itu tidak perlu mengganti oli, hanya saja Bapak harus memastikan supaya tidak terjadi segitiga api di sana, karena bahan dasar propan ini mudah terbakar. Jadi kita kontrol segitiga apinya, ya. Apa itu segitiga api? Ya bahan bakarnya dikontrol, bahan bakar udah mau nggak mau itu kita pakai, karena itu udah propan, ya. Panasnya itu kita ukur sebelum dan sesudah proses penggantian. Ukurannya apa? Panas kompresor. Kalau misalnya getaran-getaran kompresor dilihat udah terlalu banyak bergetar, artinya memungkinkan getaran tersebut mengganggu gulungan motornya kompresor, sebaiknya berarti sudah ada masalah dengan mekanisnya. Atau mungkin mountingnya juga perlu diperhatikan, Pak. Mountingnya mungkin sudah mati tuh karetnya, lebih bagus diganti sehingga tidak terjadi getaran. Karena kalau karena getaran motor juga ikut bergetar, ya takutnya motornya juga kena gangguan berhubungan dengan metalnya langsung, ya, sehingga getaran juga mesti dikontrol. Elektrikalnya, ya, dengan Megger terutama insulationnya,
Ya. Kemudian kadang-kadang kami pernah punya pengalaman di terminal kompresor itu lepas, Pak. Entah karena suhu tinggi, entah karena cacat produk ya. Bocornya di terminal electrical kompresor tuh, di RST-nya. Nah, itu juga perlu diperiksa, Pak. Ya. Yang penting jangan sampai terjadi plak dan jangan sampai ada ruang terbuka. Oksigen masuk. Karena segitiga api itu betul-betul harus kita kontrol kalau pakai MC22. Nah, kalau pakai R407, olinya masih diperhatikan. Olinya jangan sampai tercampur karena oli sintetis dan oli natural itu berbeda. Ya, karena freon sintetis kalau dikasih dengan oli natural, dia akan bereaksi, olinya akan jadi lumpur. Itu akan mengganggu fungsi kerja oli di kompresor sebagai pelumas dan sebagai pendingin, malah tidak bekerja, malah membuat kompresor jadi short. Jadi kira-kira itu tadi pertanyaan dari awal pertanyaan tadi ya. Mungkin selanjutnya ada yang mau ditanya jawab langsung dari para peserta. Silakan Mbak Nuri kalau misalnya ini dibuka anunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan dapat mengaktifkan kembali speakernya dan bisa bertanya langsung kepada Pak Wayan. Oke. Kami masih tunggu karena masih ada waktu. Oke, kira-kira sudah tidak ada lagi ya? Sudah tidak ada lagi ya, Pak? Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri dulu webinar ketiga dari kami. Terima kasih banyak para peserta yang sudah berpartisipasi ya dengan paparan atau sharing session ini lewat webinar ini. Kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah pengetahuan, kita bisa menambah relasi. Jadi terima kasih atas partisipasi